Halo semuanya. Dunia kita terus berubah, dan di tengah dinamika itu, ada cetak biru global yang ambisius, sebuah peta jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ini adalah Agenda 2030, inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan mengatasi tantangan terbesar umat manusia. Namun, di balik visi mulia ini, tersembunyi sebuah diskusi yang lebih kontroversial dan seringkali disalahpahami. Benarkah ada kaitannya dengan teori kontrol populasi? Apakah tujuan sejati Agenda 2030 adalah mengatur jumlah penduduk dunia? Ataukah ini hanya sebuah misinterpretasi yang berkembang menjadi konspirasi? Mari kita selami lebih dalam untuk memahami inti dari Agenda 2030 dan menganalisis mengapa beberapa pihak mengaitkannya dengan ide-ide kontrol populasi yang kompleks dan seringkali sensitif ini. Video ini akan membongkar fakta, data, dan berbagai perspektif, membantu Anda membedakan antara tujuan pembangunan berkelanjutan yang sah dan spekulasi yang mungkin tidak berdasar. Untuk memahami Agenda 2030, kita perlu melihat ke belakang, jauh sebelum dokumen ini disahkan pada tahun 2015. Akar gagasan pembangunan berkelanjutan dapat ditelusuri kembali ke Konferensi Stockholm tahun 1972 dan Laporan Brundtland tahun 1987 yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Evolusi ini berlanjut dengan Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000, yang merupakan upaya global pertama yang terkoordinasi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia, namun cakupannya dirasa kurang komprehensif. Seiring waktu, para pemimpin dunia menyadari kerangka kerja yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, mendorong lahirnya Agenda 2030 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ambisius. Di sisi lain, pemikiran tentang kontrol populasi memiliki sejarah panjang dan terkadang kelam, seringkali berakar pada teori Malthus dari akhir abad ke-18 yang memperingatkan bahwa pertumbuhan populasi akan melampaui produksi pangan, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan massal. Sepanjang sejarah, ide-ide ini berkembang menjadi berbagai gerakan, termasuk eugenika yang sangat kontroversial di awal abad ke-20 yang berupaya memperbaiki gen manusia melalui intervensi selektif, seringkali dengan cara yang diskriminatif dan paksaan, bahkan mengarah pada sterilisasi wajib dan genosida. Agenda 2030 adalah sebuah resolusi yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan 169 target spesifik yang harus dicapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup spektrum luas isu-isu global, mulai dari pengentasan kemiskinan, SDG 1, dan kelaparan, SDG 2, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, SDG 3, pendidikan berkualitas, SDG 4, kesetaraan gender, SDG 5, hingga aksi iklim, SDG 13, perdamaian dan keadilan, SDG 16, serta kemitraan untuk tujuan, SDG 17. Prinsip dasarnya adalah tidak meninggalkan siapapun di belakang, menekankan inklusivitas dan keadilan dalam pembangunan global. Mekanisme implementasinya melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional, dengan setiap negara didorong untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan program nasional mereka secara sukarela. Sementara itu, teori kontrol populasi yang sering dikaitkan dengan Agenda 2030 sebenarnya adalah sebuah narasi yang berbeda dan terpisah. Teori ini biasanya berpendapat bahwa ada agenda tersembunyi oleh elit global untuk secara paksa mengurangi populasi dunia demi melestarikan sumber daya atau mengendalikan kekuasaan.
Ini bukan tujuan eksplisit dari Agenda 2030, melainkan sebuah interpretasi atau kekhawatiran yang muncul dari sudut pandang tertentu, seringkali didorong oleh ketakutan akan keterbatasan sumber daya atau ketidakpercayaan terhadap otoritas global. Faktanya, Agenda 2030 secara eksplisit mendukung kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi SDG 3. 7, yang berarti memberikan akses kepada individu untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang keluarga dan jumlah anak yang mereka inginkan, bukan memaksakan batasan kelahiran. Perbedaannya sangat fundamental. Satu adalah kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan pemberdayaan individu, sementara yang lain adalah kekhawatiran tentang kendali dan pengurangan paksa. Tahukah Anda bahwa populasi dunia telah mencapai 8 miliar jiwa pada November 2022, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, yang menarik adalah bahwa tingkat kesuburan global justru menunjukkan tren penurunan. Data dari PBB menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesuburan global telah menurun dari sekitar 5 anak per wanita pada tahun 1950 menjadi 2,3 anak per wanita pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus menurun hingga 2,1 anak per wanita pada tahun 2050, yang merupakan tingkat penggantian populasi. Ini berarti di banyak negara maju dan berkembang, pertumbuhan populasi melambat atau bahkan mengalami penuaan penduduk. Misalnya, data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk dunia saat ini tinggal di negara atau wilayah di mana tingkat kesuburan berada di bawah tingkat penggantian, yaitu 2,1 kelahiran per perempuan. Implementasi Agenda 2030 memiliki potensi dampak positif yang sangat besar terhadap masyarakat global. Dari segi ekonomi, SDGs mendorong pertumbuhan inklusif, inovasi, dan pekerjaan layak, membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Secara sosial, fokus pada pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketidaksetaraan yang selama ini menjadi penghalang pembangunan. Lingkungan akan mendapat manfaat dari aksi iklim, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem darat dan laut, memastikan kelangsungan hidup planet kita. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk kurangnya pendanaan, konflik geopolitik, pandemi, dan perubahan iklim yang menghambat kemajuan di banyak negara. Di sisi lain, narasi tentang teori kontrol populasi yang dikaitkan dengan Agenda 2030 dapat memiliki implikasi yang merusak. Kekhawatiran ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga internasional dan upaya pembangunan berkelanjutan yang sah. Ketika masyarakat merasa ada agenda tersembunyi, hal itu dapat memicu resistensi terhadap kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik, seperti program kesehatan reproduksi yang memberdayakan perempuan atau inisiatif lingkungan yang penting. Ini juga menimbulkan dilema etis yang serius, karena setiap pembahasan tentang kontrol populasi harus selalu menghormati hak asasi manusia, otonomi individu, dan kebebasan untuk menentukan ukuran keluarga tanpa paksaan atau diskriminasi. Kita bisa melihat contoh nyata implementasi SDGs di berbagai belahan dunia. Di Rwanda, pemerintah telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam SDG 4, pendidikan berkualitas, dan SDG 5, kesetaraan gender, dengan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi dan representasi perempuan yang kuat dalam politik. Di Jerman, investasi besar-besaran dalam energi terbarukan menunjukkan komitmen terhadap SDG 7, energi bersih dan terjangkau, dan SDG 13, aksi iklim, membuktikan bahwa transisi energi besar-besaran adalah mungkin. Ini adalah kisah sukses yang menunjukkan bagaimana kerjasama global dan kebijakan nasional yang tepat dapat mewujudkan tujuan-tujuan Agenda 2030. Namun, untuk memahami mengapa teori kontrol populasi begitu menarik perhatian, kita bisa melihat ke belakang pada studi kasus yang lebih kontroversial seperti kebijakan satu anak di Tiongkok yang diberlakukan dari tahun 1979 hingga 2015.
Meskipun diterapkan dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, kebijakan ini memiliki konsekuensi sosial dan demografi yang parah, termasuk ketidakseimbangan gender, penuaan penduduk yang cepat, dan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh ini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya intervensi paksa dalam demografi dan mengapa pendekatan Agenda 2030 yang berpusat pada hak asasi manusia dan pemberdayaan individu sangat berbeda. Melihat ke masa depan, perjalanan menuju Agenda 2030 terus berlanjut di tengah berbagai tantangan global. Prediksi menunjukkan bahwa demografi dunia akan terus bergeser, dengan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan populasi, sementara yang lain menghadapi penuaan yang signifikan. Ini akan membawa implikasi besar terhadap ekonomi, sistem kesehatan, dan dinamika sosial. Perdebatan seputar keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batasan planet kita juga akan terus menjadi isu sentral. Pada akhirnya, Agenda 2030 adalah sebuah kerangka kerja ambisius yang dirancang untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi semua. Penting bagi kita untuk melihatnya sebagai visi kolaboratif, bukan agenda rahasia. Membedakan antara tujuan pembangunan yang sah dan teori kontrol populasi yang seringkali merupakan misinterpretasi adalah kunci untuk partisipasi yang informatif dan konstruktif. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, mempertanyakan, dan terlibat secara aktif dalam membangun masa depan yang kita inginkan dengan pemahaman yang jernih tentang fakta dan tujuan sejati di balik inisiatif global yang penting ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.